wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ojol Sesuai Titik. Oke teman-teman, kali ini kita berkumpul sama teman-teman ojol yang ada di wilayah Maros. Ada Om Alam, Om Kahar, dan juga Om siapa nama tak? Masdar. Om Masdar dan juga Om Haris. Oke, kali ini kita akan membahas masalah terkait ojol-ojol yang ada di wilayah Maros. Oke. Go. Bagaimana nih pembahasan soal terkait ojol yang ada di wilayah Maros? Masalah pembahasan yang tadi, Om Kahar. Baik, terima kasih. Kita ada beberapa di Kota Maros ini ada beberapa aplikator yang sudah berkembang. Salah satunya ya ada beberapa ya. Ada Gojek, ada Grab, ada Indigo ya, Maxim. Ya. Tapi orang Maxim sini tidak ada, pulang tadi ya. Iya, pulang tadi. Dan yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya semua ada semua ininya. Satu orang ada beberapa aplikasi di dalamnya yang memiliki. Kalau kita saya driver baru di Indigo. Oh, driver baru di Indigo. Driver lama di Gojek dan driver sedikit agak lama di Grab. Maxim juga ada. Iya. Shopee pun ada. Shopee ada, ya. Shopee pun ada. Dan itu aplikasi yang kita miliki masing-masing ada beberapa, satu orang memiliki beberapa aplikator, itu adalah merupakan aset. Antisipasi kalau umpamanya kita bermasalah di aplikator satu, ada alternatif yang lain. Betul. Seperti itu. Jadi ada banyak pilihan dan itu hak dari kita untuk memiliki beberapa aplikator. Hak dari mitra. Ya. Praktisnya bahwa kita melihat juga ongkirnya ini sekarang ini lagi turun. Nah, kita pakai ongkir yang agak tinggi. Ongkirnya ini seperti itu. Ya. Tergantung bagaimana dinamika atau pilihan-pilihan dari mitra apa yang dia mau jalankan. Seperti itu. Kalau promonya Shopee Food naik, kita jalankan Shopee Food. Nah, kalau umpamanya ini naik, kita pakai istilahnya yang mana lancar orderannya itu lagi yang dipakai deh. Ya, strategi saya kalau ada di Kota Maros, saya tidak aktifkan yang Indigo saya sama Maxim saya sama Shopee Food saya karena memang lagi belum masuk di Kota Maros. Cuma Grab Gojek. Tapi kalau saya berpindah ke Kota Makassar, ya aktifkan semua. Praktis saya aktifkan semua. Kalaupun ada orderan mengarah utara satu ke selatan satu, saya pilih ongkir yang tinggi. Mantap. Ataupun saya jalani dua-dua. Betul. Tinggal konfirmasi customer. Begitu. Teknis. Ya. Cara bekerja sebagai ojol deh. Ya. Jadi mitra yang apa ya? Tapi kadang biasa saya pakai aplikasi yang satu pakai atribut yang lain. Ya. Itu pelanggaran kode etik sebenarnya. Ya. Tapi ya selama cuma dilakukan sesekali kalau lupa siap ya, begitu. Barangkali teman-teman yang lain bisa menjelaskan terkait pengalamannya menjalankan begini mungkin saya bisa bertanya dulu Om Kahar. Siap. Soal tanggapan teman-teman ojol yang berkomunitas soal apa yang dikatakan tadi Om Haris masalah haknya sebagai seorang mitra, mau dia itu bergaul dimanapun itu kan haknya seseorang. Walaupun sudah berkomunitas dan dimanapun dia mau duduk, dimana dia cari orderan itu haknya karena itu menurut dia baik tambah banyak teman tambah bagus. Ya begitu. Saya jawab. Jadi mitra. Tidak ada larangan kita berkomunitas di mana. Tunjukkan kepada saya undang-undang yang terkait larangan orang berkomunitas atau mendirikan komunitas. Ini dijamin oleh undang-undang, Pak. Berkumpul dan berserikat. Itu jelas. Ya makanya ketika saya mendapat kritikan Anda ini mendirikan komunitas membuat grup untuk cikal bakal komunitas, saya dikritik. Loh,
Kalau kritik Anda membangun, saya terima. Tapi ketika Anda mengkritik saya terkait masalah saya membangun komunitas dan Anda merasa tersaingi, itu hak Anda. Tapi saya berada di jalan yang benar terkait masalah hak mendirikan suatu komunitas. Karena itu karena tidak ada larangan. Seperti itu. Berkumpul dan berserikat itu tidak ada larangan. Betul, betul. Adapun yang namanya tadinya jadi grup dan bersyarat menjadi komunitas, kenapa tidak? Ya kan seperti itu. Saya membuat satu komunitas Sopikut sampai sekarang masih berjalan. Saya jadi pengurus salah satu komunitas di Gojek pun alhamdulillah berjalan. Saya membangun satu grup untuk cikal bakal untuk menjadi mega komunitas, alhamdulillah jalan. Maksimum ini belum bisa saya garap karena kurang drivernya yang ada di Kota Maros. Begitu deh. Kalau Indigo ada ketuanya, tidak bisa digeser, Pak Ansar. Oh iya. Iya. Oke Om Kahar, itu saya mau dengar dari pernyataannya tadi Om Haris soal dia berkomunitas di mana ataupun tidak, ya itu kan haknya. Nah, mungkin Om Haris atau Om Kahar bisa menanyakan ke beliau. Tapi Om Haris, pengalaman tak kita kemarin yang saya dengar adalah salah satu komunitas terbesar juga ya, sebelum ada komunitas resmi dari kantor, salah satu aplikator. Itu bagaimana? Sehingga saya dengar bubar dan berafiliasi ke komunitas baru yang diakui oleh kantor. Tapi kalau menurut saya, kenapa suatu komunitas itu bisa bubar? Karena ada beberapa kendala. Yang pertama itu keegoisan ketuanya sendiri. pengurus ya? Ya, pengurus. Dalam hal ini terutama sang ketua. Jikalau sang ketua sudah memiliki sifat keegoisan, jelas dia mau, jika kemauannya sendiri itu yang dipenuhi, jelas anggotanya tidak akan bertahan. Jadi itu salah satu kendala terbesar dalam berkomunitas. Iya. Jadi yang saya tangkap di sini adalah ketua komunitas kalau diktator sifatnya itu tidak akan pernah bertahan satu komunitas. Jelas. Iya. Jadi begini, mungkin itu yang melatar belakangi sehingga komunitas tak dulu ya itu bubar. Barangkali ketika hadir komunitas baru yang diakui oleh pihak kantor salah satu aplikator, mungkin mereka bisa mengakomodir semua orang-orang yang bisa ditampung kembali. Dan itu ternyata tidak terjadi. Itu bisa kita ceritakan kenapa. Seperti yang saya bilang tadi, keegoisan. Keegoisannya itu ya sudah menyangkut beberapa hal. Seperti misalkan ada informasi yang disembunyikan, terus melakukan kegiatan dia kadang menyembunyikan dari anggotanya, sehingga pada saat yang disembunyikan tadi ini terungkap secara sendiri, maka timbullah rasa kekecewaan dari anggotanya. Seperti itu. Maksudnya ini informasi Om Haris, apakah buat kepentingan anggota keseluruhan atau bagaimana? Nah, dia ini kadang untuk kepentingan pribadi. Saya kasih contoh misal, anggaplah ada suatu penggalangan dana. Iya. Dan ketika selesai penggalangan dana, kadang dananya ini tidak transparan. Dana donasi tuh yang dibuat donasi ini tidak transparan, anggota tidak tahu. Dan ketika nanti dipertanyakan, anggota bertanya, jawabannya kadang pelin-pelan, tidak jelas, pertanggungjawaban tidak ada, catatan seperti ini tidak ada. Nah, itu yang saya sangat sayangkan sekali. Makanya anggota-anggota berpikir
Untuk apa bertahan? Ya, begitu. Kalau transparansi aja nggak ada di pengurus. Ya. Seperti itu ya. Teman-teman sudah turun aksi, Membuang waktu. iya, membuang waktunya untuk ngetrip, cari nafkah, Dan akhirnya juga kecewa. malah ujung-ujungnya tidak tahu kemana. ya, malah ini aksi sosial disalahgunakan. Jadi kalau jadi saat ini Om Aris, kita berkomunitas atau tidak di ojol? Alhamdulillah saya punya komunitas dan saya berkomunitas di salah satu komunitas ojol di Maros. Dan alhamdulillah yang saya tangkap dari 1 tahun lebih di sini, semua transparan, penuh dengan pertanggungjawaban, dan pokoknya semuanya bersifat terbuka lah. Alhamdulillah. Sehingga saya berpikir ya di sini adalah suatu wadah yang aman bagi saya. Komunis, geososial itu luar biasa bagi saya. Oke, siap-siap Om. Begini, saya mau bertanya di sini Om Kahar. Siap. Untuk teman-teman yang ada di sini, seperti Om Haris dan juga Om Kahar, tujuan kita kan sebagai profesinya sebagai ojol. Nah, ojol ini identik yang namanya komunitas. Nah, tujuan kita berkomunitas di komunitas ojol itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Om Kahar. Siap. Di mana-mana orang berkomunitas itu punya dua visi dan misinya. Ada tujuannya, ada beberapa, ya ada 2 poin yang bisa saya tangkap dari tujuan orang berkomunitas. Pertama dulu advokasi, Betul. pendampingan ketika terkendala masalah terkait masalah aplikator. Jadi pengurus-pengurus komunitas bisa mengadvokasi persoalan-persoalan anggotanya. Begitu Kedua sih. adalah aspirasi. Ya, betul. Aspirasi ini sangat penting juga karena ketika ada kebijakan-kebijakan aplikator yang merugikan pihak mitra, bisa kita aspirasikan lewat komunitas. Gitu. Sayangnya, ya komunitas juga harus mengakomodir teman-teman yang tidak berkomunitas. Single factor, mereka akan bermuara kemana keluhannya kalau bukan di komunitas. Artinya kita legowo menerima keluhan-keluhan mereka, dan sesungguhnya keluhan-keluhan single factor sama juga keluhan-keluhan di komunitas. Secara tidak langsung kita juga mewakili aspirasi dari teman-teman yang single factor. Begitu ya. Seperti itu. Oke, siap-siap. Kalau untuk Om Haris, begini Om, saya mau bertanya sama kita. Kita kan mempunyai 2 aplikasi. Pertama, tidak ya? Ya, aplikasi Gojek, aplikasi Grab. Nah, pengalaman yang saya tahu di sini, kita punya pengalaman di komunitas Grab dan juga komunitas Gojek. Nah, apakah ada persamaan di komunitas Gojek dengan komunitas Grab pada saat ada kepengurusan di masing-masing kantornya? Contoh, seperti ketika ada teman yang terkendala dengan akunnya ataukah orderan fiktif begitu, apakah ada kesamaan Om Aris? Pada awal saya masuk berkomunitas di bagian Grab, kalau saya membandingkan dengan komunitas yang saya jalani sekarang di Gojek, itu hampir sama. Apalagi dalam penanganan yang seperti kita bilang tadi, misalkan ada anggota yang kena orderan fiktif, ketika dilempar ke grup cepat tanggap. Terus yang kedua, ketika ada anggota yang punya kendala misalkan di jalan, betul. Ketika dilempar ke grup cepat respon. Dan selanjutnya seperti yang kita juga bilang tadi,
ketika memang ada kendala, apapun kendalanya itu, ketika kita lempar ke grup, maka anggota siap untuk beraksi. Betul. Akan tetapi seperti yang saya jelaskan juga tadi, bahwa ketika keegoisan sudah menyatu dalam diri seorang ketua, maka itulah yang jadi perbedaan dengan komunitas lain. Ya, jelas itu yang akan membedakan. Padahal menurut saya, perlu saya tambahkan tadi keterangan dari Om Kahar, salah satu tujuan terbesar juga berkomunitas supaya kita bisa menyatu persaudaraan antara satu sama lain. Begitu deh. Oke, siap. Terima kasih banyak masukannya Om Maris dan Om Kahar. Nah, kembali saya lagi bertanya di sini Om Kahar dan Om Maris soal soalnya begini ya Om Maris. Oke, terima kasih deh. Ini yang saya mau pertanyakan, kan kita bilang sudah mengatakan bahwa tujuan utamanya berkomunitas seperti ini, mau itu di Gojek ataupun di Grab itu mau sama lah, tidak ada bedanya. Nah, itu yang saya tangkap dari kita semua. Jadi saya mau bertanya kembali, kenapa teman-teman di Kabupaten Maros ini ojol-ojolnya semua tidak membuat yang namanya persatuan ojol saja begitu? Oke. Mungkin bisa dijawab. Ya. Siapa dulu yang jawab, kita atau saya? Kita yang siap. Iya. Kami ada beberapa teman sudah merancang yang namanya asosiasi ya, yang mengakomodir semua aplikator yang ada, mitra-mitra aplikator yang ada di Kota Maros, di Kabupaten Maros, ya, mau dia Shopee, Food, mau dia Grab, mau dia Gojek, atau dia mau Indigo, Maximal dan sebagainya. Kita sudah membuat satu grup komite pembentukan asosiasi, dan kita sudah bahas, dan itu namanya asosiasi Gaspol ya, Gerakan Asosiasi Pengemudi Ojol ya, Gaspol. Nah, kepanjangan dari Gaspol itu adalah Gerakan Asosiasi Pengemudi Ojol. Mantap. Mau dia dari mana, mau dari dia offline, mau apa, grup-grup WA, mari kita bergabung semua di dalam. Yang jelas ojol. Kita ojol semua, yang namanya persaudaraan dari beberapa aplikator kita bangun di situ. Mantap. Hilangkan konflik-konflik kepentingan yang ada di masing-masing aplikator. Mari kita nyatu. Ya barangkali itu yang menjadi cita-cita sebagian kita ya, karena masih ada juga yang masih eksistensi dengan eksistensialis dengan komunitasnya dan lain sebagainya. Jadi hilangkan dulu bendera, lepas dulu bendera, mari kita nyatu secara personal, kita bangun suatu gerakan secara keseluruhan mitra, begitu. Yang namanya Gaspol. Oke, barangkali Om Haris bisa menambahkan. Oke, siap. Kalau saya sendiri memang belum mendengar hal demikian, tapi memang punya pikiran sih ke sana. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau saya melihat di lapangan, ada mungkin beberapa anggota ojol yang kadang bisa dibilang sentimen lah pada anggota yang lain. Pada saat berpapasan begitu deh? Iya. Yang pertama itu, ketika berpapasan ada mungkin yang merasa bahwa saya ini adalah anggota ini dan dia anggota ini, buat apa saya mau kenal dengan dia? Nah, mungkin pemikiran seperti itu. Terus yang kedua, dengan adanya pemikiran-pemikiran seperti itu, nah inilah yang bahaya. Kenapa bahaya? Karena bisa saja ketika anggaplah saya punya satu aplikasi, sedangkan dia aplikasinya beda. Betul. Anggaplah saya aplikasi ini A dengan dia aplikasi B. Nah, ketika tadi dia cuma miliki aplikasi B,
dia mendaftar kemudian di aplikasi A. Saya tadinya ini yang cuma aplikasi A melaporkan, sehingga bisa terjadi mungkin masalah pada aplikasinya. Nah, inilah yang saya sayangkan sekali kepada beberapa teman-teman ojol, karena bisa dibilang istilahnya pecah piringnya anggota lah. Padahal anggota ini cuma punya harapan satu-satunya misalkan untuk mendapatkan rezeki menafkahi keluarganya di rumah. Jadi tidak ada salahnya lah kalau mitra mempunyai banyak aplikasi, itu kan hak mitra juga. Ya, tapi kan kalau kita kembali ke aturan ke perusahaan, apakah ada aturan setiap aplikator melarang mitranya untuk mendaftar di salah satu aplikator lain? Bagaimana menurut semua yang ada di sini? Kalau saya selama jadi driver 2017 sampai detik ini pun saya tidak pernah mendengar adanya aturan tersebut. Alhamdulillah. Tidak ada pernah saya lihat ataupun mendengar aturan bahwa ketika mendaftarkan satu aplikasi dilarang keras untuk mendaftarkan aplikasi ini, kayaknya tidak pernah. Tidak ada aturan-aturan seperti itu, baik secara lisan maupun saya lihat di aplikasi-aplikasi atau aturan-aturan tidak ada. Jadi saya pikir aman-aman saja lah. Lagian kalau kita mau sentimen kepada anggota-anggota yang lain buat apa? Apa keuntungan kita? Tidak ada. Yang jelas aplikasi aktif lah begitu. Iya jelas aplikasi aktif, mematuhi kode etik, saya pikir itu aman. Betul. Bagaimana menurut Om Malam? Aman deh? Aman, kan sesuai dengan kebutuhan tiap orang. Iya betul. Luar biasa. Jadi mungkin perusahaan yang melihat video ini bisa memberikan apresiasi kepada mitra-mitranya, tidak ada pelarangan ataukah himbauan ya, karena teman-teman mitra juga ya punya hak untuk mendapatkan aplikasi yang dia butuhkan, karena kebutuhan yang ada saat ini di mitra masing-masing ya tergantung dari orderan yang dia dapatkan di aplikasi masing-masing begitu. Siap. Jadi begitu intinya Om Haris, Om Kahardi, Om Malam, ketika memakai aplikasi si A harus tertib atribut lah. Ya. Sesuai SOP. Ya, sesuai dengan SOP-nya jalankan aplikasi ini, ya pakai juga atributnya ini. Ya, betul. Supaya menjaga, apalagi sekarang kan masing-masing aplikator itu mempunyai satgas. Ya, jadi kita harus SOP jadi kita harus pakai yang sesuai dengan aplikasi. Atribut yang sesuai. Ya, begitu. Jadi mungkin sudah cukup dengan waktunya Om Kahar. Saya akan menutup videonya. Semoga perusahaan aplikator bisa memahami apa yang terjadi sebenarnya di semua mitra yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.